di dalam gereja, maka perlakuan rohani dalam gereja harus nyata juga di pasar. Harus nyata juga di jalan. Harus nyata juga kalau engkau membawa ojek. Atau apa sini? Ba ompreng, ba gojek, ba grab. Orang tahu dan boleh merasakan bahwa kau anak Tuhan karena perilakumu. Karena perkataanmu. Amin saudara. Nah bayangkan saudara kalau saudara pemimpin. Minta maaf. Kalau saudara memimpin pujian di sini. Kau terbesar dan mulia. Orang bilang, ih hebat. Ih luar biasa. Baru keluar 2 langkah di sana. Yang tadi dikatakan hebat. Dia bicara begini. Nggak tahu. Waktu kita udah menyanyi. Kita ada lihat itu ibu-ibu di sana. Aduh tapi konsentrasi kita. Aduh. Baru pimpin pujian, tapi pemimpin pujian tadi tidak ya. Oh saudara datang di tempat ini untuk apa? Untuk bertemu Tuhan, bukan? Saudara datang di tempat ini, saudara datang untuk menikmati Tuhan. Jangan salah fokus ketika engkau ada di tempat ini. Saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara datang di tempat ini dengan salah fokus, maka saudara tidak akan mengalami Tuhan dalam ibadah saudara. Biar saudara nyanyi, hadiratmu Tuhan, ku rasakan. Tuhan bilang pura-pura ngana. Menikmati kasih. Tuhan bilang, bagus sekali ngana. Datang ke gereja, pastikan bahwa kau pulang tidak terlewati dari lawatan Tuhan. Karena kenapa? Saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu Gembala saudara mempercayai dalam ibadah ada kuasa, di dalam ibadah ada mujizat, di dalam ibadah ada pemulihan. Maka saudara harus alami itu. Bukan hanya sekedar kami yang percaya terhadap hal itu. Tapi saudara juga percaya dan saudara mengalami apa yang kami percaya dan saudara percaya. Bukan hanya sekedar kita memimpin pujian, bukan hanya sekedar melayani sehingga kehidupan kita kelihatan rohani. Tetapi ketika kita ada di luar sana, hidup kita harus mengakui Tuhan lewat tindakan hidup kita. Perkataan saudara harus menjadi perwakilan Tuhan ketika engkau berkata-kata. Saya sempat dibilangi begini, bro, berdamai Jo dengan dia. Kaget saya saudara. Karena setahu saya tidak pernah punya musuh. Saya marah, saya kecewa, iya. Tapi pada waktu saya kecewa, saya akan bilang, saya kecewa dengan kamu. Saya pasti ngomong sama siapapun. Bahkan sama Tuhan pun saya pernah bilang, saya kecewa sama Tuhan. Sedangkan sama Tuhan saya bilang, apalagi sama manusia. Saya pernah kecewa sama Tuhan. Loh. Kenapa saudara? Saudara pada waktu saya tidak tahu apa pernah saya saksikan. Saya punya keyakinan ketika datang doakan orang sakit itu akan sembuh. Saya kumpulkan keluarganya, ayo Nana, mari maju. Saya tanya, kau punya iman? Punya iman. Istri tante masih punya iman, akan sembuh. Iya. Apalagi saya punya iman. Terus saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, kau perhitungkan iman kami, iman anak, iman istri, dan hamba berdoa hari ini dalam nama Yesus sembuh. Saya pulang, mujizat terjadi. Saya ditelepon, bro, om meninggal. Kecewa. Di jalan saya menangis. Kita ngana kasih malu pak kita Tuhan. Kita pakai ngana, sorry Tuhan. Tuhan kenapa kau kasih malu saya? Saya ajar mereka beriman, bukan kau mengajar kami beriman dan itu terjadi. Tapi kenapa dia mati? Saya sampai di sana dengan rasa malu, besar sekali rasa malu itu. Karena saya dalam benak pikiran saya itu bilang begini. Aduh, apa keluarga mau bilang?
tentang iman yang saya sampaikan. Tapi waktu saya sampai langkahkan kaki saya di muka rumah, bahkan masuk di dalam rumah, baru 1-2 langkah, tante langsung bilang begitu, "Bro, puji Tuhan, Om sudah meninggal." Dia ngomong itu bukan dalam raut wajah yang menangis dan kayak sedih. Di situ saya berpikir, oh Tuhan, ada kok istri-istri begini senang DP suami meninggal. Ada di sini. Dan yang lebih parahnya saudara menurut saya gak terhibur pada waktu itu karena dia bilang, biar Jo Om meninggal supaya orang gak susah. Ternyata sejak menikah, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan aman, 4 bulan masuk ke 7 bulan, udah mulai dapat tampar. Sampai punya cucu masih dapat tampar. Bayangkan itu saudara. Dari 7 bulan pernikahan sampai punya cucu dapat tampar. Bagaimana perasaannya? Saya bayangkan saudara, DP perasaan pernikahan itu tidak ada sejahtera, tidak ada sukacita, yang ada ketakutan karena dapat tampar. Menyangkut sendiri, pak. Maka dia berdoa supaya Tuhan cepat ambil. Nah, suami-suami hati-hati. Kalau istri berdoa, itu cepat sekali dijawab Tuhan. Dan kalau istri berdoa, itu cepat didengar Tuhan. Dan cepat Tuhan bilang, dari debu kembali kepada debu. Nah, perempuan ini dari tulang kembali kepada tulang, tidak mungkin. Perempuan dibuat dari tulang sudah, jadi agak kuat sedikit. Makanya laki-laki hati-hati kau dengan perempuan. Sayanglah istrimu. Kasih istrimu. Amin suami-suami. Ada yang tertawa, saya yakin suami-suami itu tertuduh. Tapi yang tunduk, diam, lebih tertuduh lagi. Saya baru-baru membuka satu percakapan tentang bagaimana anak orang tertentu, orang yang terpandang memukul dan menganiaya pacarnya. Baru pacaran sudah dianiaya. Oh ngeri. Ini zaman edan, makanya wanita-wanita dengar dengan baik, dengar dengan baik. Dengar kau baik-baik. Cari teman hidup itu jangan lihat the face. Tapi ada juga bilang, ya bagaimana orang mau bawa di arisan kalau the face tidak secocok. Sampai dia bilang begini, Mak, kita yakin dia akan berubah. Yes. 40 tahun dia menikah. Dia bilang begini, kita akan menikah karena kita yang mau menikah, bukan mama. Dia kelakuan nak, coba ngana pikirkan. Kita yakin dia akan berubah mak. Karena kenapa? Face, tampang. Dia menikah sampai 40 tahun. Saudara tahu dia berubah pada waktu kapan? 35 tahun berikut dalam pernikahan dia berubah. Saudara bayangkan 35 tahun dia penderitaan. Dia berubah. Makanya coba yang belum menikah, yang belum punya pacar sini. Yang belum punya pacar. Masih ada yang belum punya pacar? Oke. Yang sudah punya pacar. Suami-suami, istri-istri coba angkat tangan. Yang pemuda-pemuda yang sudah punya pacar. Kok yang tidak laku-laku dong? Dengar dengan baik. Saya selalu berbicara tentang pernikahan. Bagaimana pernikahan itu menemukan teman hidup itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang penting standarmu jangan terlalu tinggi. Tuhan kita mau dia seperti orang Korea. Ya. Terus yang Anda doakan orang Korea, kok dia bilang, Tuhan kita ini mau yang kayak begitu. Rusak tapi keturunan. Yang satu bilang, kita mau perbaiki tapi keturunan. Yang satu bilang, ya rusak tapi keturunan dengan dia.
Doa, doakan pasangan hidupmu itu orang yang takut Tuhan. Takut akan Tuhan. Face itu kebelakangan. Mau kekar DP badan, dengar dengan baik. Satu waktu dia menyusut. Biar dia punya tato Garuda di sini. Dia kasih lihat dia karena saudara tahu, waktu-waktu tertentu Garuda di sini akan berubah jadi burung weris. Jadi jangan bangga punya pacar yang batato. Pilih teman hidup dengan berdoa. Amin, anak-anak muda. Janganlah kau murahan, jangan. Anak saya bilang kau tidak boleh pacaran ya, belum boleh pacaran. Bukan berarti dia tidak laku. Baru tadi dia cerita, Mak, ada yang tembak saya. Oh, dia tembak bagaimana Ngana? Dia bilang begini, kita suka pangana. Terus Ngana jawab apa? Kita tolak loh. Bagus. Jangan terima dulu. Apalagi kalau cuma minta-minta doi sama orang tua. Orang pergi makan di pizza, ada minta doi sama papa. Bikin malu. Mau lihat motor orang kayak tadi malam orang keliling sampai jam 2 ya. Dengan tapi anak 2 itu sana. Orang lihat biar DP motor bagus, pastikan itu motor pribadinya dia. Jangan sampai motor dia sewa, pun cuma pakai bagayakan. Hati-hati. Saya melihat begitu banyak. Dan akhirnya ada kejadian-kejadian di mana yang seperti saya alami. Saya kecewa Tuhan, kenapa seperti ini? Tapi istri bilang, enggak apa-apa dia mati. Istri yang sedang duduk dengan suami bilang begini, Pak, kita tidak akan berdoa seperti itu untuk Ngana. Karena kita tahu Ngana laki-laki hebat, laki-laki luar biasa. Coba bilang sama istrimu, laki-laki jangan bilang sama laki-laki. Bilang sama istrimu, kita tidak akan berdoa seperti itu karena Ngana laki-laki hebat dalam rumah tangga. Tante kapan dikubur? Biasanya kan kalau ada kayak begitu kita rindu tuh. Makanya jangan cepat-cepat, kalau boleh 1 minggu, kalau boleh 1 bulan, kalau boleh 1 tahun. Oh di Toraja, ada orang Toraja sini? Di Toraja kan ada satu keadaan di mana jenazah itu disimpan sampai 1 tahun. Bahkan ada yang bertahun-tahun. Ditaruhnya di mana? Di kamar. Ada yang disebut dengan rambut tuka dengan rambut solo. Rambut tuka itu adalah ungkapan syukur pada zaman dahulu, pada zaman dahulu itu rambut tuka itu adalah ungkapan ungkapan syukur kepada pribadi yang telah memberkati mereka. Kepada leluhur yang sudah jadi dewa yang telah memberkati mereka. Tapi yang namanya rambut solo adalah acara pesta kematian yang mengakui kalau orang itu dia mati selama 1 tahun, dia akan ada di dalam kamar, dan selama ada dalam kamar, dia itu belum dianggap mati. Makanya di Toraja, itu biasanya dibawakan makanan, ditaruhkan makanan. Padahal dia sudah tidak apa-apa. Nanti pada waktu acara rambut solo, pesta orang mati, di situ baru diakui kematiannya dia. Tapi saya suka dengan filosofi daripada rambut solo. Filosofinya adalah bahwa kalaupun kita berduka, kita harus tetap bersuka cita. Makanya di rambut solo itu ada banyak kegiatan, termasuk adu kerbau, termasuk banyak kegiatan di sana yang membuat orang teriak. Itu di sana, saudara. Nah, saudara yang terkasih, ibu ini bilang begini, kapan mau dikubur, Bu? Kubur jo cepat-cepat. Kalau tidak sebentar siang, besok. Saudara bayangkan, saking sukacitanya suaminya meninggal. Dia mau kubur cepat-cepat. Oh kalau kita istri kita meninggal dia suruh cepat-cepat, kita yakinkan dia, kita akan bangkit cari ke dia.
Kenapa seperti itu? Karena keadaan, ada satu keadaan di mana dia tidak terima keadaan itu. Dan pada waktu itu saya marah sama Tuhan dan saya kecewa sama Tuhan karena saya tidak lihat mujizat. Tapi setelah kondisi itu saudara, saya mulai belajar begini. Dalam kondisi apapun, apapun yang terjadi ketika saya berdoa dan saya meminta sesuatu seperti yang saya harapkan dan itu tidak terjadi, maka kepercayaan saya kepada Tuhan tidak akan luntur. Bisa bilang amin? Bisakah saudara-saudara memiliki keyakinan yang kuat kepada Tuhan? Karena di dalam kalimat ini dalam bahasa Inggris, trust in God. Bukan believe. Bukan hanya sekedar percaya. Tapi satu keyakinan yang keluar dari hati. Yang tidak akan gampang luntur, yang tidak gampang goyah. Apapun yang terjadi, keyakinannya tidak gampang goyah. Itulah disebut dengan trust. Keyakinan percaya diri yang tinggi terhadap perbuatan Tuhan. Itulah trust. Kalau saudara lihat dalam bahasa Ibrani, saudara akan menemukan salah satu pengertian kata trust di sana atau percaya itu adalah kepercayaan diri yang tinggi terhadap Tuhan. Keyakinan yang tidak gampang goyah terhadap kepercayaan dia. Dan itu hanya bisa terjadi kalau Tuhan taruh kepercayaan itu kepada saudara dan saya. Saya kemarin berbicara kepada dalam ibadah kami, saya berbicara tentang percaya kepada Tuhan. Saya mulai membandingkan tentang kalau Indonesia punya kalimat percaya itu ya percaya, yakin, apa semua. Tetapi kalau dalam terjemahan lain kata percaya itu mengandung pengertian yang banyak. Ada percaya yang karena olahan pikiran kita, ada percaya yang karena lahir dari keyakinan orang yang distimulasinya dari luar untuk memberitahukan kepada kita sehingga kita percaya. Saya berikan contoh. Dalam diri orang itu selalu ada percaya. Orang-orang ateis, mereka punya kepercayaan bahwa Tuhan itu tidak ada. Orang-orang Saduki punya kepercayaan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Itu datangnya dari siapa? Itu lahir dari pengolahan pikiran yang disebut dengan piston. Piston. Itu punya pengertian berbeda. Tapi ada satu keyakinan yang bukan lahir dari pikiran kita, yang bukan dari stimulan perkataan manusia, tapi itu diberikan Tuhan kepada saudara, sehingga saudara mampu untuk menerima, untuk percaya sesuatu yang tidak masuk logika saudara. Itu sebabnya dikatakan dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Karena kasih karunia oleh iman kamu diselamatkan. Itu bukan karena perbuatan baik dan hasil kerja usahamu. Nah saya mau bilang, oleh iman itu bukan hasil rekayasa pemikiran manusia atau pemikiran saya. Tapi oleh iman itu kalau dalam terjemahan aslinya dikatakan, karena kasih karunia dan iman yang saudara dapat itu bukan karena hasil, tapi itu pemberian Tuhan. Sehingga tidak semua orang yang punya keyakinan itu. Tidak semua orang yang punya iman seperti itu. Sehingga saudara bisa saksikan apa yang saya sampaikan hari ini. Bahwa di luar sana kenapa banyak orang yang tidak bisa percaya Yesus. Kalau kita baca Roma 9. Dia aku menaruh belas kasihan bukan menurut kehendaknya. Tapi menurut keinginan Tuhan. Saudara harus percaya dan saudara harus bersyukur. Kalau saudara bisa percaya kepada Tuhan, saudara bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu bukan hasil usahamu, tapi iman itu diberikan kepadamu untuk bisa menerima Dia, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita beri tepuk tangan yang termeriah buat Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang termeriah buat Tuhan. Lebih lagi, terima kasih Tuhan. Ini yang dikatakan percayalah kepada Tuhan. Kenapa saudara bisa percaya Yesus itu Tuhan?
Bukankah di sana berkata, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu adalah ciptaan. Dan dia ada di bawah kadarnya Tuhan, di bawah kadarnya Bapa. Kenapa lahir pernyataan itu? Kenapa di sana berkata, tidak mungkin Tuhan jadi manusia. Tidak mungkin Tuhan mati. Kenapa mereka berkata seperti itu? Karena Tuhan tidak menaruh iman. Kenapa saudara bisa percaya, mereka tidak bisa percaya? Dengar dengan baik. Ketika Tuhan memilih saudara, dia menaruh iman itu dan dia tidak akan pernah salah taruh iman kepada saudara. Tidak akan pernah. Makanya diberkata dalam Yohanes 10. Orang yang kau berikan kepadaku tidak seorang pun bisa merebut dari tanganku. Karena proteksi Tuhan yang hebat dan luar biasa. Apa saudara tidak salah? Apa saudara tidak gagal? Gagal kita semua. Pendeta gagal. Tapi saudara bayangkan bagaimana dia menaruh roh itu. Sehingga roh itu memampukan kita untuk bangkit kembali dan percaya kembali dan bertobat kembali. Orang lain sana enggak. Orang lain di sana tidak. Makanya dikatakan begini dalam Roma. Siapakah engkau mau mengkritik aku yang membuat kamu seperti itu? Wih saudara, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Percaya sungguh. Percaya. Percaya. Itulah yang akan menyembuhkan engkau. Itu yang akan menyegarkan tulang-tulangmu. Tadi ada satu kalimat lagu yang saya lupa liriknya. Tapi menceritakan tentang kuasa Tuhan. Dia pembuat mujizat. Ada satu kalimat lagu tadi. Engkau pembuat mujizat. Itu sebabnya kenapa Tuhan berkata percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Pertanyaannya mengapa kita harus percaya? Jelas Alkitab berkata dalam Keluaran 15 ayat yang ke-11. Ada di atas. Keluaran 15. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah? Kata para itu menunjukkan banyak sekali. Ada begitu banyak orang yang percaya tentang keberadaan Tuhan. Mereka lihat kayu, mereka percaya itu adalah Tuhan. Mereka lihat bangku, mereka percaya itu adalah Tuhan. Mereka lihat matahari, mereka percaya itu Tuhan. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Apa saudara? Engkau pembuat keajaiban. Ini alasan satu kenapa ketika berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Alasan yang pertama adalah karena dia pembuat keajaiban. Dan dia tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin saudara. Amin saudara. Dia pembuat keajaiban. Dan tidak ada sesuatu yang bisa menghambat dia. Dan tidak ada sesuatu yang bisa mengubah kekuasaan itu. Apapun yang terjadi di lingkungan saudara, tidak akan mempengaruhi keajaiban Tuhan. Tidak akan mempengaruhi perbuatan dia. Tidak akan mempengaruhi kuasa Tuhan. Saudara percaya dengan tidak percaya pun, kuasa Tuhan akan tetap nyata bagi orang-orang yang percaya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Karena itulah yang akan menyembuhkan engkau. Secara fisik, dia bicara tentang fisik loh. Tetapi kalau kita bicara dalam 1 Yohanes, ada sakit yang harus disembuhkan. Bahkan dalam Yakobus berkata, kalau engkau sakit panggillah para penatua, berdoa buat engkau supaya apa? Supaya kau sembuh. Nah saudara, kata itu menunjuk kepada keadaan di mana terjadinya pemulihan antara saya dengan si A. Sembuh yang dimaksudkan sembuh roh. Makanya dalam 1 Yohanes berkata begini, bagaimana mungkin kau mengasihi Allah yang kau tidak lihat, sedangkan orang yang kau lihat kau tidak kasihi. Engkau pendusta. Itu orang yang kayak begitu sedang sakit rohnya. Bilang di samping kiri kananmu, orang tidak sakit roh toh. Orang roh tidak sakit toh. Pastikan itu saudara. Supaya pada waktu saudara menyembah di tempat ini, Tuhan tidak mendapati saudara sebagai pendusta.
Tuhan tidak pernah tertipu dengan tangisan. Nah, Tuhan tidak pernah tertipu dengan jubah yang seperti saya pakai hari ini. Tuhan tidak akan pernah tertipu dengan lompat-lompatmu. Tuhan tidak akan pernah tertipu dengan tangisanmu. Tuhan tidak akan pernah tertipu dengan kalimat-kalimat yang hebat yang kau keluarkan dari mulut. Tidak. Makanya dia tidak tertarik dengan ibadah-ibadah yang kelihatan mewah. Tidak. Yang Tuhan tertarik itu hati. Hati. Karena kalau hatimu baik, hatimu benar, hatimu kudus, ibadahmu pasti benar. Maka tidak heran dia berkata begini kepada orang Israel dalam Yesaya 1. Jangan bawa korbanmu yang tidak sungguh, itu kekejian bagiku. Bayangkan mereka membawa dengan sukacita, tetapi Tuhan bilang tidak sungguh. Karena kenapa? Hati tidak beres, tangan tidak beres. Tangan ini kotor. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus berada dalam satu keadaan di mana kita hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Supaya benar-benar kita sembuh. Sembuh roh kita, sembuh fisik kita. Sehingga pada waktu kita nyanyi, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Bukan cuma dirasakan, tapi kita alami. Pada waktu kau datang dengan sakit, kau alami kesembuhan. Oh, berulang kali saya bersaksi tentang bagaimana saya melihat kesembuhan. Bahkan baru-baru ini saya bersaksi. Pada waktu saya singgah mengajar. Saya sementara berkata-kata dalam sesi pertama itu. Dan ada satu orang yang berkata, yang menatap saya dan saya tiba-tiba saya tunjuk dia. Kau harus lepas. Tangan saya tidak bergoyang dan kau harus lepas. Kau harus lepas. Saya datang lagi kepada orang, saya tidak tahu kondisi itu. Tapi Tuhan membawa saya untuk menuntun dan saya pegang mereka. Kau juga harus lepas. Saya tidak tahu harus dari apa. Saudara tahu, pertengahan belum masuk dalam setengah 1 jam. Hadirat Tuhan itu. Dan satu mulai menangis. Dan saya tidak lanjutkan pengajaran saya. Satu mulai pegang. Mulai gemetar ya. Bangku yang panjang, meja yang panjang. Di sekolah Alkitab itu. Perempuan satu orang cuma kasih goyang satu kali, tak lempar. Kursi. Sampai istri bilang, Pak, kayaknya setiap kali kau pergi mengajar, banyak yang rusak kursi-kursi di sekolah Alkitab. Tidak lama kau diberhentikan mengajar. Saya melihat hal itu bagaimana orang dilepaskan dan orang yang saya tunjuk itu gini. Dia mulai tangannya. Dia mau terbang. Saudara, apa yang saya lakukan? Saya tidak keluar. Kalau tidak keluar, saya yang keluar. Yang saya lakukan apa, saudara? Saya nyanyi. Ada kuasa dalam darahnya. Itu yang saya lakukan. Darah domba Allah. Saya tidak teriak-teriak keluar, apalagi mau kenalan. Biasanya kan kalau yang kayak begitu-begitu, siapa kau? Dari mana kau? Sejak kapan kau ada di sini? Ya, tidak usah kenalan dengan setan. Suruh dia keluar. Dan saudara, saya bilang keluar. Dia mulai berdiri, saudara. Dia mulai sujud. Terus saya datang, saya nyanyi. Ada kuasa dalam darah. Cuma nyanyi. Itu sebabnya saya punya keyakinan. Di dalam pujian ada kuasa. Di dalam pujian ada pelepasan. Di dalam pujian ada pemulihan. Di dalam pujian orang yang sakit bisa sembuh. Di dalam pujian orang yang terikat lepas. Di dalam pujian sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Saya nyanyi. Ada kuasa dalam darahnya. Terus tiba-tiba dia berdiri, saudara. Dia berdiri gini. Masih ada rekaman videonya. Saudara tahu dia langsung berputar. Dia berputar bukan berputar begini. Saya bingung dengan perputaran kakinya yang cepat sekali.
Dan putar, putar. Habis itu saudara, dia semakin dekat dengan saya. Seakan-akan dia mau makan saya tatap dia, saya nyanyi. Ada kuasa. Tiba-tiba dia jatuh. Dia berjalan seperti laba-laba, bukan begini, tapi begini lagi. Saya melihat ada begitu. Dan saudara tahu, orang Sangir dia. Ada orang Sangir sini? Ada? Saya bilang, bahaya sekali kelengkapan waktu dia keluar dari Sangir. Kelengkapan yang dia diberikan itu luar biasa sekali. Saudara tahu dia lepas, hanya menyanyi. Siapa yang lakukan itu? Effort? No. Tuhan. Makanya saya selalu bilang, dengar dengan baik jemaat Tuhan, kesembuhan, pelepasan, pemulihan, itu bukan hanya terjadi pada waktu Peter Younger datang, bukan hanya pada waktu Benny Hinn datang. Di tempat ini terjadi pemulihan. Pada waktu gembalamu berdiri menyampaikan firman, respon, maka kau akan melihat kuasa itu. Imanmu jangan bergantung kepada pendeta besar. Karena kita punya Tuhan yang sama. Amin saudara. Maka ketika gembalamu berdiri di tempat ini, responi setiap perkataan firman yang keluar, yang disampaikan. Karena itu adalah perkataan Allah. Itu perkataannya menghidupkan, itu perkataannya memulihkan, itu perkataannya menyembuhkan, itu perkataannya menguatkan, itu perkataannya melepaskan, itu perkataannya membuat sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Cuma orang Indonesia, nanti pendeta yang hidung-hidung tinggi, imannya bangkit. Tapi kalau cuma gembala-gembala dari mana? Dari pulau, dari kurang respon. Kenapa? Apakah firman yang salah? Apakah firmannya tidak sama? Sama. Cuma cara menanggapi, meresponi itu saja yang harus dirubah hari ini. Amin saudara. Buat daerah ini melihat di sini ada mujizat. Buat lingkunganmu mempercayai bahwa di sini ada kesembuhan. Tempat ini adalah bengkel untuk memperbaiki banyak orang. Tempat ini adalah bengkel untuk menyembuhkan banyak orang. Hanya dengan percaya. Kenapa kita percaya? Dia pembuat keajaiban. 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 Imanmu harus bangkit. Percaya penuh. Engkau harus punya keyakinan yang kokoh. Engkau harus punya kepercayaan diri terhadap Tuhanmu yang kau sembah hari ini. Orang di sebelah begitu mempunyai kepercayaan diri yang tinggi untuk memperlihatkan keagamaan mereka. Karena mereka berkata bahwa Allah mereka adalah Allah Akbar. Nah orang Kristen kadang takut untuk memperkenalkan Tuhannya dengan caranya dia. Mau berdoa pun di rumah makan mau lihat dulu. Kalau orang tidak lihat itu pun kecepatan doanya itu 100 km per detik. Terima kasih Tuhan. Jangan malu, kau harus punya kepercayaan yang tinggi terhadap dirimu akan Tuhanmu. Harus punya percaya, itu trust yang dia bilang itu. Saudara bisa para teolog di sini bisa teliti kalimat yang saya katakan itu. Bahwa kita punya percaya diri yang tinggi terhadap kepercayaan kita, yaitu kepada Tuhan. Kenapa kita harus percaya? Karena dia pembuat keajaiban. Yang kedua, kenapa kita harus percaya kepada dia? Karena dia pemelihara yang sempurna. Dia pemelihara yang sempurna. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan daku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku. Pembimbingan Tuhan tidak akan pernah salah. Katakan amin. Katakan amin saudara. Saudara di dalam Ulangan 8 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Saya ingin baca ayat ini saudara.
Ulangan 8 ayat 2 dan 5 sampai 5. Saya bacakan ini cepat. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jika ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberikan engkau makan manna yang tidak kau kenal dan juga yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat kau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala ucapan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Saudara lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan mengizinkan orang Israel berada di padang gurun. Di sana dikatakan 40 tahun mereka berjalan, kakinya tidak bangka, tidak kena supi. 40 tahun. Padahal makan daging juga dorang. Alkitab bilang tidak bengkak kakimu. Saudara lihat pemeliharaan Tuhan sampai itu saja dia pelihara. Manna yang tidak pernah dimakan oleh nenek moyang diberikan kepada mereka. Dengan cara yang ajaib Tuhan memberikan mereka, mencukupkan, memberikan asupan yang cukup. Kenapa saudara? Kerajaan surga tidak pernah kekurangan amunisi. Kerajaan surga tidak pernah kekurangan berkat. Kerajaan surga tidak pernah kekurangan hal-hal yang besar untuk diberikan kepada orang yang percaya kepada Dia. Surga tidak pernah kekurangan. Maka Dia akan bisa memberkati di mana engkau berada. Makanya kita berkata, Tuhan berkata begini, janganlah hendaknya kau khawatir tentang apa yang akan kau makan dan apa yang akan kau minum. Jangan kau khawatir. Percaya. Makanya dikatakan ini dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka tercipta lagu, kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Amin saudara. Pagi hari bangun perkatakan firman. Kembali saya mau ingatkan kepada saudara bagaimana saudara memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Pagi hari kau bangun, ambil HP. Bukankah di HP-mu ada aplikasi Alkitab? Kalau saudara berdoa, mata saya rabun. Saudara kasih besar itu kata-kata. Kalau bisa satu layar itu 2 kata. Kau kasih besar kalau kau tidak bisa baca. Tujuannya supaya kau perkatakan firman. Renungkan firman. Maka engkau akan seperti pohon yang ada di tepi aliran sungai. Yang akan terus subur dan akan berbuah selalu pada musimnya. Mari bangun hubungan dengan Tuhan hari ini. Saya tidak berkata saudara harus bangun jam 5 dan saudara berdoa jam 5. Enggak. Jam berapapun kau bangun, berdoa. Mulai hubungan dengan Tuhan. Perkatakan firman ini. Jangan langsung ambil WA, langsung lihat status. Bikin status. Hati-hati gunakan jempolmu. Kalau orang Batak bilang, siapa itu namanya? Mulutmu harimaumu. Saya mau bilang, jempolmu harimaumu. Hati-hati yang suka buat status di FB. Statusnya tidak sebut nama, tapi ketahuan sekali dia serang siapa. Elifas bilang begini, yuk, kau yang menguatkan orang,
Kau yang menolong orang yang lemah kau kuatkan, yang kaki goyah kau kuatkan. Tapi hari ini kau sangat lemah. Terus Elifas bilang begini dalam pasal 5 ayat 9. Aku akan tetap mencari Tuhan dan akan mengadukan perkaraku kepada Dia. Karena Dia pembuat hal-hal yang tak terduga. Dia melakukan banyak perkara. Bayangkan dia bilang, aku akan mengadukan dan memperkarakan dengan Tuhan. Kalau saudara punya masalah, apalagi masalah dengan suami, jangan kasih masuk di FB kasihan. Orang Amerika mau tahu kalau dia tahu bahasa Indonesia. Nggak usah, seluruh dunia mau tahu. Rahasia rumah tanggamu hanya ada di dalam ruangan lingkungan kamar saja. Jangan sampai di FB. Waduh, ini perkataan-perkataan manusia hari-hari ini dengan terjadinya perkembangan teknologi. Alkitab memang sudah bilang hari-hari ini jahat. Orang sudah tidak peduli, orang egois, tidak peduli agama, tidak peduli ibadah, egois. Bilang di samping kiri kananmu, stop bahas status-status yang aneh. Dan bilang kepada dirimu, saya tidak akan buat status-status yang aneh. Saudara lihat bagaimana Tuhan itu tidak pernah kekurangan amunisi untuk memberkati saudara. Dia tidak pernah kekurangan aset untuk memberkati saudara. Saya dengan istri saya, tanpa Bapak Gembala, Ibu, Saudara, bukan saya bicara ini, saya bicara dengan istri saya. Tanpa Bapak Gembala Saudara tahu, dan ini dia harus tahu. Kebanggaan saya sebagai seorang teman, sebagai sahabat, sebagai seorang rekan pelayan. Ketika ada iman yang besar, yang diwujud nyatakan untuk membuat wadah yang besar. Untuk Tuhan mengisi tempat ini dengan jumlah yang besar. Saya bicara dengan seorang hamba Tuhan dari daerah Ternate. Dia bilang, bro, saya mulai sekarang ibadah di kandang. Saya mau bikin tempat ibadah yang luasnya 15 kali 15. Cukup besar. Cuma saya bilang begini, pikirkan baik-baik supaya kau tidak bongkar sana sini lagi. Kalau saya, jangan bikin 15 kali 15. Kalau tanahmu besar, bikin dia 40 kali 40. Wah, bro, akan banyak sekali. Jangan pikirkan akan banyak sekali dulu. Akan banyak keluar uang, akan buang. Saya bilang di tempat itu, coba saya belum pernah pergi di situ, tapi saya mau katakan apa yang saya lihat hari ini. Saya bilang, saya belum pernah pergi di situ. Tapi saya yakin di sana ada ribuan orang, bukan cuma ribuan, ratusan ribu orang yang akan cari Tuhan. Oh, dia bilang begini, oh iya, betul itu bro, betul. Ini saja saya baru mulai berapa 1-2 minggu, itu setiap hari akan ada orang yang datang, 3 orang yang baru. Setiap hari Minggu ada 2 yang baru. Padahal dia mulai dari 5 orang. Sekarang sudah 50 lebih. Baru belum 1 tahun. Saya buat wadah 40 kali 40. Dia bilang saya akan pulang bikin wadah 40 kali 40. Wih, saudara, ini proyek besar. Ketika ada proyek besar, bilang di samping kiri kananmu, ini tanggung jawab kita bersama. Jangan kau pelit. Amin saudara. Disuruh aku bangun gereja. Kami tidak pernah jalankan proposal. Tidak. Padahal kami ada di lingkungan perusahaan besar. Tapi itu swadaya jemaat. Jangan biarkan roh pelit. Tapi di sini saya lihat muka-muka yang tidak ada yang pelit. Tapi koncudu saya tidak tahu ya. Muka-mukanya tidak dapat lihat. Dan pada waktu engkau memberi jangan mengeluh.
Dan pada waktu kau memberi, jangan kau bilang, karena saya yang berkorban. Jangan. Yohanes Pembaptis pada waktu murid-muridnya mengeluh, cemburu dengan orang-orang yang ikut Yesus. Yohanes bilang begini, bukankah aku sudah bilang, aku ini bukan Mesias? Biarkan dia semakin bertambah, aku semakin kurang. Apa yang saya mau bilang? Waktu dia diutus untuk membuat jalan bagi Tuhan, ada begitu banyak pengikutnya. Tapi dia tidak pernah cari popularitas, tidak pernah cari pengakuan dari banyak orang. Sehingga dia berkata, biarkan dia semakin bertambah, aku semakin kurang. Dengarkan pelayan-pelayan Tuhan dengan baik. Jangan kau pernah berpikir, karena saya main musik, karena saya yang pimpin pujian, karena saya yang WL, karena saya yang menari, maka ibadah kayak begitu. Tidak. Tanpa engkau, pelayanan ini maju. Supaya kau tidak sombong. Supaya kau tidak merasa dibutuhkan. Gereja membutuhkan, tapi jangan kau merasa dibutuhkan. Kau harus melayani dengan tulus. Kau harus menyadari bahwa tanpa seorang saya di tempat ini, pelayanan ini maju. Saya berkata begitu di Sorowako, di tempat kami. Tanpa saya ada di Sorowako, pelayanan ini akan tetap maju. Kenapa? Tuhan tidak pernah kekurangan aset untuk memberkati tempat ini. Makanya saudara, sedangkan itu saja dia cukupi, apalagi masalah makan dan minum, jangan kau khawatir. Dia akan memberkati engkau. Yang penting kau percaya dengan dia dengan sungguh. Dan terakhir, karena saya mau pulang minggu ini, makanya saya khotbah agak lama. Yang terakhir saudara, bagian ini yang penting. Ada kalimat yang dikatakan bahwa itulah yang membuat engkau sembuh. Apa itu saudara? Yang saya mau katakan dari sebuah pengalaman. Saya bacakan sekali lagi. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini bagian yang akan membawa kita untuk berhenti dan stop untuk mengandalkan kekuatan kita. Berhenti untuk mengandalkan kekayaan kita. Berhenti mengandalkan amunisi yang kita punya hari ini yang kita sebut dengan kekayaan itu. Karena ada satu pengalaman yang saya dapat saudara. Bagaimana orang itu mengalami kesembuhan. Bagaimana orang itu mengalami jamahan Tuhan. Bagaimana orang itu mengalami mujizat, mengalami kesembuhan total terjadi dalam hidupnya. Karena dia berhenti pada satu titik. Dia berhenti untuk tidak lagi mencari para tabib. Dia berhenti untuk tidak lagi menggunakan seluruh amunisi, kekuatan, kekayaan, bahkan finansial yang dia punya. Karena kita berkata, sudah habis gara-gara itu. Itulah perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan. Pada satu titik, di mana dia mencari tabib. Bahkan Alkitab berkata, hartanya habis karena untuk memperbaiki, untuk mendapatkan kesehatan dia. Tapi di titik itu, dia berhenti dan dia berkata begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amin saudara. Ini yang Tuhan bilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar, jangan mengandalkan pengertianmu, jangan mengandalkan kekuatanmu, jangan mengandalkan harta yang kau punya, tapi percaya kepada Dia. Ada satu titik di mana kita harus merenungkan bahwa kita kembali untuk berseru kepada Tuhan. Boleh harta kita pakai untuk kita berobat, tapi jangan pernah lupa datang kepada Dia menjadi sumber kehidupan, sumber pertolongan, sumber kesehatan itu. Amin saudara. Perempuan ini mengalami kesembuhan karena imannya bangkit dan dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan itu dia lakukan. Saudara ada pada titik mana hari ini? Engkau yang punya uang hari ini dengar dengan baik. Engkau yang punya kedudukan hari ini dengar dengan baik. Engkau yang punya posisi dimanapun kau sedang bekerja dengar dengan baik. Itu tidak akan terlalu banyak bisa menolong engkau. Posisimu tidak akan bisa menolong engkau dengan baik. Bahkan keuanganmu tidak akan bisa menolong dengan baik. Tapi Tuhan telah membuktikan dalam cerita ini. Yang 12 tahun pendarahan habis uangnya.
untuk memperbaiki kesehatan tubuhnya. Tapi itu pun belum cukup. Dan dia berhenti untuk mengandalkan kekuatan finansialnya untuk mendapatkan kesembuhan. Dan dia datang kepada Yesus dan dia menjamah jumpai Yesus. Maka dia sembuh. Saudara bisa beri tepuk tangan. Beri tepuk tangan yang termeriah buat Tuhan. Saudara lihat. Yang bagian ini tentang penyembuhan. Bagaimana ketika kita percaya kepada Tuhan dan tidak mengandalkan lagi kekuatan kita. Ada bagian terakhir yang saya mau berikan kepada saudara. Bagaimana seseorang itu mengalami pemulihan ketika dia berhenti main curang. Bilang di samping kiri kananmu, jangan curang. Jangan curang kepada gembala dan jangan curang kepada Tuhan. Kenapa saudara takut ngomong? Bilang di samping kirimu, jangan curang. Jangan curang. Dalam mengelola berkat, jangan curang. Siapa dia? Dia Sakeus. Sakeus orang yang sangat dibenci oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu. Karena dia pemungut cukai. Dia suka mengambil laba. Dia hidupnya curang. Yang bukan haknya dia ambil. Satu waktu karena dia pendek. Orang berkerumun lihat Yesus. Tingginya tidak mampu untuk bisa melihat Yesus. Sehingga keadaan seperti itu timbul kreativitas dalam pikirannya. Untuk berlari lebih dulu ke depan. Berlari bukan untuk tunggu Tuhan Yesus di depan. Tapi dia cari pohon yang tinggi. Dia berpanjat di situ, dia bahoba dari atas. Kau Yesus lewat, dia bilang, Sakeus turun. Aku akan menumpang di rumahmu. Saudara lihat dalam ayat ini bagian terakhir. Alkitab berkata begini dalam Lukas 19 ayat ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, kenapa ia menumpang di rumah orang berdosa? Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Dia mendengarkan kalimat itu. Dia menjadi orang yang termarginalkan. Dia menjadi orang yang dibuang karena dianggap sebagai pendosa. Tapi pada waktu itu Sakeus berdiri dan berkata begini, Tuhan. Dia berkata begini, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus padanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Kalau aku telah mengambil hak orang dan dia tahu itu. Makanya dia berkata, aku akan mengembalikan 4 kali lipat. Saudara lihat, di titik kejenuhan dia menjalani hidup. Dia tahu dia curang, dia tahu dia berdosa, dia tahu dia tidak disukai. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia berjanji kepada Yesus, kalau aku telah memeras orang, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Dan saudara tahu, itu membuat dia mengalami pemulihan. Dia berhenti curang ketika ketemu dengan Yesus. Jemaat dengar dengan baik. Jemaat dengar dengan baik. Engkau harus berhenti mencurang. Saya sudah katakan, Tuhan tidak tertipu dengan lompat-lompatmu. Tuhan tidak tertipu dengan tepuk tanganmu yang tinggi. Tuhan tidak tertipu dengan jubahmu. Pelayan-pelayan Tuhan tidak tertipu dengan apa yang kau lakukan hari ini. Dan saya mau katakan, kau pelayan-pelayan jangan mencurang. Sakeus mengembalikan apa yang bukan haknya. Dia bilang, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Jangan kau mencurang dengan gembala, jangan kau mencurang dengan Tuhan. Amin. Tanganmu harus bersih. Karena ketika kau mengangkat tangan itu mendapatkan perkenanan dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata dalam Galatia 6 ayat yang ke-7, jangan sesat. Jangan sesat.
Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Beri tepuk tangan yang termeriah buat Tuhan. Tutup Alkitab saudara, saya mengundang semua pemain musik. Saudara, saya selalu percaya bahwa apa yang Tuhan sampaikan, pelayanan-pelayanan yang saya lakukan, tidak ada indikasi sedikit pun dalam hati saya untuk melukai, untuk menyerang, untuk mendapatkan titipan-titipan, atau apapun. Karena saya selalu berdiri dengan pesan-pesan tersendiri yang Tuhan berikan. Saya datang di tempat ini. Jujur saya pergi di Alfamart. Selain saya lakukan sesuatu. Tapi pada saat itu, firman ini datang kepada saya. Saya tidak tahu kebutuhan saudara apa hari ini. Saya tidak tahu keberadaan saudara apa hari ini. Saya tidak tahu berapa banyak saudara yang mungkin sedang bimbang kepada Tuhan hari ini. Rasa percaya saudara terhadap Tuhan hari ini mulai goyah, saya tidak tahu. Saya tidak tahu adakah jemaat yang curang dengan Tuhan di tempat ini. Saya tidak tahu. Tapi percayalah, kalau Tuhan sedang berbicara kepadamu, izinkan Dia untuk memulihkan engkau hari ini supaya engkau sembuh. Tubuhmu sembuh. Jangan nanti tubuhmu sakit baru kau sadar, Tuhan saya sudah lakukan kecurangan. Saya minta ampun sama Bapak Gembala baru minta doa. Terlambat. Sebelum itu semua terjadi supaya engkau sembuh. Jangan mengandalkan kekuatanmu, jangan mengandalkan apa yang Tuhan percayakan kepadamu hari ini. Dan saya tidak peduli dengan posisimu apa hari ini. Karena di tempat ini kita sama di hadapan Tuhan. Saya bertemu dengan para anggota legislatif. Saya bertemu dengan semua legislatif yang masa periode kemarin berjalan sampai hari ini. Pak Pendeta, doakan saya, dukung saya. Saya bilang, apa yang kau sudah buat? Karena saya punya kafe, saudara. Di kafe saya ada tulisan gini. Kafe kopi saya, di coffee shop saya. Ada tulisan begini. Yang manis itu adalah susu, sirup, gula, dan janjimu. Saya suruh mereka baca. Semua calon anggota legislatif saya suruh baca itu. Karena terlalu banyak orang yang suka janji-janji tapi dia tidak tepati. Dan banyak anak Tuhan suka berjanji kepada Tuhan tapi tidak tepati. Dan hari ini dengar dengan baik. Saya bilang saya tidak peduli. Siapapun. Saya tidak peduli. Tapi saya sudah menyampaikan isi hati Tuhan kepada saudara. Jangan kau curang, jangan kau curang, jangan kau curang, jangan kau curang. Jangan kau curang, jangan kau curang. Jangan curang. Kalau saudara mau lihat pemulihan, saudara mau lihat saudara dia semakin diberkati, jangan curang. Kalau saudara mau lihat pundi-pundi saudara tidak berlubang, jangan curang. Karena banyak orang yang berusaha berupaya, mereka pulang bawa berkat tapi menaruh di pundi-pundi yang berlubang. Berkat itu tidak tahu kemana, karena curang. Tundukkan kepalamu. Katakan pada dirimu masing-masing. Saya tidak mau curang Tuhan. Ampuni saya kalau saya curang Tuhan. Ampuni saya kalau saya curang. Aku mau percaya kepadamu lebih dari segala-galanya. Aku mau percaya kepadamu Tuhan karena Kau pembuat keajaiban dalam kehidupan kami. Alasan kami percaya karena Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Tanamkan dalam pikiran dan hati kami satu keyakinan yang kuat bahwa ketika kami percaya maupun kami tidak percaya, kuasa-Mu tetap tidak berubah.
Supaya kami benar-benar yakin kuasa-Mu itu Tuhan. Kami percaya dan iman kami tidak gampang goyang. Kami percaya dan iman kami tidak gampang rapuh. Oleh situasi yang sedang tidak betul hari ini. Bisakah saudara mengangkat tangan saudara? Angkat tangan saudara. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Inginkan dari setiap kita. Malam ini percayalah kepada Tuhan. Dia pembuat keajaiban itu. Dia pemelihara yang sempurna. Ada hal-hal yang besar yang Tuhan siapkan bagi kita. Nikmatilah pemulihan Tuhan itu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan sekali lagi kuasa-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar. Saja mau kita berdiri bersama. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu Tuhan, terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kuasa-Mu Tuhan, bukan miskin mujizat. Tuhan bukan tidak mau menolong. Tuhan bukan tidak mau memulihkan.
Tapi kadangkala kita kurang percaya. Malam ini firman datang bagi kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepadanya, Dia pembuat mujizat, Dia pembuat keajaiban. Waktu engkau percaya sungguh, ada mujizat yang Tuhan siapkan, ada anugerah, ada pertolongan Tuhan. Mari angkat tangan kanan saudara, tanda engkau percaya sungguh padanya. Taruh tangan kiri saudara di dada. Kita berdoa, Bapa, dalam nama Yesus, kami tangkap firman malam ini, bahwa Engkau adalah pembuat keajaiban itu. Engkau Tuhan pemelihara yang sempurna bagi kami. Dan kami rindu, kami mengalami itu malam ini. Kami rindu, kami menikmati kuasa Tuhan. Kami menikmati pertolongan Tuhan. Kalau ada di antara kami yang hadir datang malam ini, kami sedang ada dalam pokok-pokok doa kami. Ada pergumulan, ada beban yang sedang kami gumuli hari-hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan pembuat mujizat. Engkau Tuhan pertolongan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, anugerah Tuhan turun bagi kami. Pertolongan Tuhan turun bagi kami. Roh Kudus bantu kami untuk kami tetap percaya sungguh padamu. Roh Kudus tolong kami untuk kami tidak goyah percaya kami. Untuk apapun yang terjadi, untuk apapun situasi yang sedang kami hadapi, kami tidak akan pernah meragukan Tuhan. Roh Kudus tanamkan iman yang kokoh pada kami, untuk kami tetap yakin kepada Tuhan. Lebih daripada itu, Bapa, kami berdoa malam ini, kami tangkap firman, pulihkanlah setiap keadaan kami. Mungkin kami seperti wanita pendarahan yang sedang mengalami kondisi di mana ada banyak hal yang kadang-kala kami coba mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan pengertian kami. Tapi kami mau tiba pada satu titik, kami mau percaya kepada Tuhan, kami mau percaya kepada Tuhan. Ada waktu kami bersikap seperti Sakeus, yang kadangkala kami curang dengan Tuhan, dengan sesama. Dalam sikap tindakan kami, kadangkala kami tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan kelewat kebenaran. Kami percaya malam ini adalah malam pemulihan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kuasa pemulihan Tuhan terjadi. Sehingga benar-benar kami akan lihat kuasa firman bergerak, itu yang akan menyembuhkan kami. Itu yang akan menyembuhkan kami. Mungkin kami sakit secara fisik, kami sakit secara roh, kami sakit dalam keadaan-keadaan yang secara manusia itu adalah sebuah tekanan-tekanan dalam hidup. Tapi firman-Mu berkata malam ini, itulah yang akan menyembuhkan kami. Dan kami terima pemulihan Tuhan. Kami terima pertolongan Tuhan itu. Terima kasih Bapa untuk lawatan Tuhan yang kuat. Untuk lawatan-Mu yang dahsyat bagi kami malam ini. Mari semua bersyukur kepada Tuhan untuk lawatan Tuhan. Katakan Tuhan terima kasih. Tuhan melawat kita, dengar. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dia pembuat keajaiban dalam hidup. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dia pemelihara yang sempurna. Dia pemelihara yang sempurna. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk lawatan dan untuk mujizat. Bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang luar biasa. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami malam ini. Pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Sorowako, Sulawesi Selatan. Diberkati oleh Tuhan. Keluarga, istri, anak-anak dan jemaat Tuhan. Dalam anugerah, dalam kemurahan, dalam proteksi Tuhan yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Kami terima firman, kami terima mujizat, kami terima pemulihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan kita katakan amin. Tepuk sorak yang meriah bagi Allah kita. Yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Bolehkah lambaikan tangan saudara katakan saya diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Adakah yang kali pertama hadir dalam ibadah raya di tempat ini? Yang kali pertama, kalau ada boleh mengangkat tangan 1,
2, oke, ada di sayap kanan saya, sayap kiri, sayap kanan saudara ada 2 kekasih. Oh ya, di sayap kanan juga saya ada kekasih-kekasih yang kali pertama hadir. Tuhan memberkati. Ada moto kami di sini, Anda bukan orang asing bagi kami, tapi Anda adalah keluarga kami di dalam Tuhan. Kami sambut dengan sukacita dan senang hati. Ada yang kali kedua, kali ketiga, selamat datang dalam komunitas kami. Adalah doa kami saudara diberkati oleh Tuhan di tempat ini. Ketika saudara masih ada di wilayah Air Madi di Raya, saudara rindu boleh bersama-sama dengan kami, atau saudara rindu dalam fellowship bersama di tempat ini, menghubungi para pelayan-pelayan yang ada. Kita bertumbuh bersama, dikuatkan bersama, didewasakan bersama, menyongsong kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Terima kasih, Tuhan berkati Pastor Evert ini dari Sorowako maksudnya. Evert Sumbaluwu dari Sorowako, Sulawesi Selatan. 2 bulan yang lalu saya pelayanan di Sorowako. Lumayan dari Makassar 15 jam ternyata. Pakai bus 15 jam. Kita rasa sejauh sekali ada pakai bus 1 malam dari Makassar ke Sorowako. Tapi dia datang dari Sorowako ke Manado bawa mobil sendiri. Berapa jam Pastor? 36 jam. Nah katanya hari Kamis dia mau pulang, dia bawa oto sendiri lagi. Aduh, kita ada pikir-pikir sedang cuma naik bus, so kelelahan mau bawa oto sendiri. Tapi semoga saya dan jemaat akan tembus dengan oto di sana. Nah, puji Tuhan, terima kasih Tuhan berkati untuk pelayanan malam hari ini. Firman Tuhan meneguhkan kita, percaya kepada Tuhan. Tuhan pembuat keajaiban. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Dan saya percaya waktu kita percaya pada Tuhan, ada pemulihan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi kita. Tuhan berkati, kita meletakkan korban persembahan kedua, akan dimulai dari sebelah kiri saya, sebelah kanan saudara, akan ada di meja. Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita akan meletakkan korban persembahan yang kedua, diletakkan di pundi-pundi yang ada depan, sambil kita angkat pujian bagi Tuhan. Berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dia Allah yang baik dalam kehidupan kita. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
Yesus baik. Haleluya. Kita punya Tuhan yang baik. Bahkan Dia Tuhan yang melakukan keajaiban-keajaiban dalam hidup kita. Tuhan yang pelihara saya dan saudara. Dan kita bersyukur buat malam ini kita diberkati oleh Tuhan. Kita akan mengikuti pengumuman beberapa menit, saudara bisa bersabar. Dan pengumuman kegiatan kita pada minggu ini, hari ini sudah selesai. Besok dari pagi ada kerja bakti sehubungan dengan pembangunan gereja yang ada, tetap membutuhkan dukungan dari jemaat Tuhan. Jadi besok ada kerja bakti dari pagi sampai selesai. Dan pada jam 3 sore ada ucapan syukur Pelnap bertempat di adik Ruth dan adik Peter di Simanjuta, bertempat di Perum Agape untuk anak sekolah minggu. Dan pada jam 7 malam ibadah Force Community, ibadah ucapan syukur juga Saudara Hasel Oro bertempat di Rumah Kebun Gembala. Dan hari Selasa ibadah ucapan syukur dari keluarga Pongayo Mantik jam 7, terundang Permata Smyrna, Kompas dan Pelwap. Hari Rabu jam 7 worship night bertempat di gereja. Hari Kamis ibadah Permata Philadelphia keluarga Roya Makawimbang, Victory keluarga Takisilian Warong, Immanuel keluarga Mandagi Singal, El Sadai keluarga Nopulo Lope atas nama Bapak Lodewijk Love, El Gibor keluarga Raharja Tanot, Alfa Omega keluarga Runtukahu Wongkaren. Hari Jumat jam 7 prayer night di gereja. Hari Sabtu sepanjang hari doa puasa. Dan jam 1 ada penutupan doa puasa di Rumah Kebun. Dan jam 4 sore ada ibadah ucapan syukur bertempat di keluarga Rizal Pinontoan Perum Agape. Terundang Permata Eklesia, Majelis Staf Gembala, ketua-ketua wadah dan ketua-ketua Permata pada jam 4 sore. Diingatkan bagi seluruh bapak-bapak Pelprip bahwa pada hari Rabu ada ibadah akbar Pelprip bertempat di Bitung ya, jam 9 pagi. Jadi kepada bapak-bapak akan beribadah HUT Pelprip ya, atau ya ibadah akbar yang dibuat oleh Pelprip bertempat di Bitung pada hari Rabu. Itu saja yang menjadi penyampaian, dan terima kasih sekali lagi kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Efraim Sumbalu bersama dengan anak-anak yang boleh bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Doa kami Tuhan terus memakai, Tuhan memberkati keluarga dalam pelayanan yang ada di Sorowako. Jemaat Tuhan, pelayanan semakin diberkati oleh Tuhan. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah, sekali lagi atas nama keluarga Gembala, seluruh staf pelayan dan jemaat pusat Ermadidi mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kehadiran saudara, dan sangat bersuka cita ketika saudara hadir beribadah bersama dengan kami. Kalau saudara masih ada di daerah Ermadidi Raya, mari bergabunglah bersama dengan kami di ibadah-ibadah yang ada di tempat ini. Ada moto besar kami di tempat ini, bahwa saudara bukan orang asing bagi kami, tapi saudara adalah keluarga kami di dalam Tuhan. Dan kita akan bertumbuh bersama, didewasakan rohani di tempat ini, menuju kepada jemaat yang dipersiapkan pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan memberkati saudara, dan tetap dukung dalam doa bagi pembangunan gereja, bahkan dalam pengadaan granit. Pada minggu depan kita akan mulai pemasangan granit, biar kiranya Tuhan terus menolong, Tuhan memberkati dalam setiap program pelayanan di tempat ini. Tuhan memberkati, mari jemaat yang diberkati Tuhan, bangkit berdiri semua sambil kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Ajaib, luar biasa Tuhan bagi kami. Kami bersyukur buat malam yang indah ini Tuhan. Haleluya Yesus. Jika besar ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran
kebesaran-Mu. Oh, kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Oh, ajaib. Sekali lagi, mari jemaat Tuhan katakan, kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ya, kami punya Tuhan yang ajaib. Kami memuji, kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang ajaib. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami mau angkat iman kami kepada Tuhan malam ini. Percaya kami sungguh hanya kepada Tuhan. Kami bukan sekedar percaya saja, tapi kami mau benar-benar kepercayaan yang tinggi kepada Tuhan. Itu terjadi atas kami umat-umat-Mu. Karena kami tahu kepercayaan kepada Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kami mau berkata dengan iman malam ini, kami punya Tuhan yang membuat keajaiban-keajaiban. Dari satu keajaiban datang pada keajaiban yang baru. Dari tanda heran yang satu kepada tanda heran yang baru. Bahkan hidup ini cuma karena kuasa Tuhan. Engkau yang pelihara kami Tuhan. Kami bangga karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Manakala kami berdiri di hadapan Tuhan, benar-benar cuma karena Tuhan, bukan karena kekuatan kami. Tapi kami mau katakan dengan iman, Tuhan yang pelihara hidup kami, Allah yang memelihara kami. Dan kami bangga punya Tuhan yang luar biasa. Lawatan Tuhan terus terjadi bagi kami jemaat Tuhan di tempat ini. Semakin hari iman kami semakin berprogres. Kami semakin mengalami peningkatan-peningkatan iman. Kami terus semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Dan kami percaya semua kami diberkati Tuhan malam hari ini. Kami mau terus andalkan Tuhan di atas segala-galanya. Biar kami semakin berkurang-kurang. Dan Tuhan semakin bertambah-tambah. Sehingga kami akan terus melihat kuasa Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan. Perkenanan Tuhan itu boleh menjadi bagian kami di hari-hari ini. Engkau tahu setiap keberadaan kami Tuhan, hari-hari semakin sulit. Engkau tahu apa yang kami alami di hari-hari ini. Kami tahu Tuhan, kami punya Tuhan. Kami mau bergantung sungguh kepada Tuhan. Kami berserah total kepada Tuhan. Ambil alih kehidupan kami. Biar sungguh-sungguh hidup kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Setiap Bapak, Ibu, pemuda, remaja, anak-anak yang sudah hadir, kami percaya tidak ada yang terlewatkan oleh Tuhan. Tapi dari bagian altar sampai bagian belakang sana, kami boleh mengalami Tuhan di ibadah ini. Kami berjumpa dengan Tuhan dan kami pulang sebentar membawa keberkatan-keberkatan yang luar biasa. Setiap korban-korban persembahan kami, apa yang kami tabur, itu pasti kami akan tuai menjadi bagian kami malam ini. Ketika ada jemaat yang mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan, kami percaya ini pun adalah kebenaran firman-Mu. Kami tidak akan mencurahkan
mencurangi Tuhan dalam hidup kami. Tapi kami mau belajar taat dan setia dengan firman-Mu. Sebab janji firman-Mu ya dan amin bagi kami. Bukankah firman-Mu yang berkata ketika kami bawa seluruh persembahan persepuluhan di rumah Tuhan, maka Tuhan yang membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-berkat-Mu sampai ribaan kami penuh melimpah. Tidak ada kekurangan bagi kami, tidak ada kemiskinan bagi kami. Tapi kami percaya di dalam nama Yesus, Allah yang mengadakan segala keperluan kami. Engkau yang berjanji itu setia bagi kami. Bahkan Tuhan membuat pagar di atas hidup kami. Tidak ada kesakitan bagi kami. Tapi kami akan melihat bagaimana Tuhan memberkati kesehatan kami. Kami percaya di dalam nama Yesus kami disembuhkan oleh Tuhan. Manakala kami beriman sungguh hanya kepada Tuhan. Diberkati jemaat-Mu di minggu yang baru ini Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang muda, anak-anak akan terpencar-pencar di daerah Air Madidi Raya, di luar daerah, bahkan di luar negeri. Kami taruh umat-umat-Mu dalam tangan-Mu, dalam perkenanan dari Tuhan. Minggu baru menjadi minggu yang luar biasa. Ada dalam tangan Tuhan yang ajaib. Setiap apa yang dikerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan, terjadi atas umat-umat Tuhan. Bahkan ada sukacita di dalam Tuhan. Semakin setia dengan Tuhan, kuat iman kepada Tuhan, haus dan rindu akan Tuhan, terjadi atas jemaat pusat Air Madidi. Terus menopang pelayanan yang ada, terus giat dalam pekerjaan Tuhan. Itu pun akan kami alami di minggu ini Bapa. Dan diberkatilah kami di malam hari ini. Kami akan pulang sebentar. Kami percaya ada hal-hal yang dahsyat yang Tuhan persiapkan bagi kami. Hamba-Mu Bapak Pendeta Efraim Sumbalu dan keluarga terus tinggal dalam pertolongan, kemurahan, anugerah Tuhan terjadi bagi keluarga-Mu dalam melayani Tuhan. Ketika hamba-Mu akan kembali ke daerah Sorowako, dalam perlindungan Tuhan, dalam keberkatan daripada Tuhan, keluarga, jemaat semua, Tuhan berkati dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Dan kami semua dipakai Tuhan, dibendang Tuhan, melayani akan Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh pelayan-pelayan yang melayani sepanjang hari ini. Kami percaya kami beri yang terbaik bagi Tuhan, maka Tuhan pasti memberi yang terbaik dalam hidup kami. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, sertai di perjalanan, tiba di rumah dengan segala selamat. Dan kami akan mengakhiri ibadah raya kedua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tangan-Mu, kita akan menerima berkat Tuhan. Saudara amenkan setiap kata-kata berkat yang saya akan ucapkan. Tuhan memberkati hari-hari hidupmu, sehingga hari hidupmu penuh kemenangan, penuh mujizat, penuh keberkatan daripada Tuhan. Tuhan memberkati setiap usaha dan tugas kerjamu, sehingga setiap tugas kerjamu diberkati dengan melimpah. Tuhan memberkati kesehatanmu, sehingga tidak ada sakit penyakit, wabah, virus, bala sampar, kecelakaan dan maut tidak akan menimpamu. Tuhan memberkati setiap rumah-rumah kediamanmu, sehingga keluar masuk di rumahmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati setiap rumah tanggamu dan pernikahanmu, sehingga di rumah tanggamu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada keharmonisan daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kembali beberapa detik kita akan saat teduh
dengan Tuhan.